Nama saya Felicia Kusumasari Tupang. Saya adalah Teknik Biomedis 2015. Jadi waktu SMA saya tuh pengen banget masuk fakultas kedokteran. Saya udah ikut kursus anak ini buat bisa masuk FK. Nah, ternyata saya udah nyoba sana sini pun juga nggak bisa masuk FK. Saya masuknya ke pilihan kedua, yaitu Teknik Biomedis itu. Di situ saya benar-benar depresi. Saya juga benar-benar titik terberat dalam hidup saya, titik di mana saya paling jatuh. Saya nggak pernah merasa sedepresi itu sebelumnya, karena saya udah berusaha semaksimal mungkin. Saya udah ikut kursus sana sini, dan di situ tuh saya merasa usaha saya itu sia-sia. Ada orang banyak bilang usaha tidak akan mengkhianati hasil, tapi di situ saya merasa kenapa hasilnya mengkhianati usaha saya. Semua teman-teman saya masuk apa yang mereka mau, kenapa saya enggak? Di situ tuh benar-benar titik terberat dalam hidup saya. Orang tua saya juga sampai ikut sedih juga karena saya. Nah, ya sudah, akhirnya di tahun pertama itu saya jalani dengan berat hati juga. Saya ikut organisasi ini itu, saya waktu maba itu saya ikut 4 organisasi sampean hanya karena saya pengen mencari pelarian. Itu merupakan pelarian saya, dan ternyata itu memang ada keuntungan tersendiri juga buat saya, karena ikut 4 organisasi itu juga akhirnya di tahun-tahun berikutnya saya pun juga sudah bisa lebih belajar banyak hal, menjadi pribadi yang lebih baru. Nah, saya ditawarin PKM ikut bantu PKM cutting saya. Kemudian PKM itu tuh didanai oleh Dikti, tapi memang nggak sampai masuk timnas. Cuman waktu itu tiba-tiba kita ditawarin mau di-shoot oleh laptop si Unil. Nah, akhirnya PKM saya itu diliput laptop si Unil, masuk TV, masuk di Trans TV, kayak gitu. Kita bantu Kak Danang dan Kak Ica dulu yuk, menghaluskan serpihan-serpihan karang sampai jadi serbuk. Serpihan karang-karang inilah yang bisa digunakan sebagai bahan bone graft untuk mencangkok tulang, karena kandungan kalsium karbonatnya tinggi. Terus kemudian dari situ saya coba iseng-iseng daftar Mawapres, dikasih tahu teman saya kan yang dari keilmuan Hima, coba aja masukin CV. Saya tuh nggak punya ekspektasi sama sekali, saya cuma yaudah masukin CV. Tiba-tiba nama saya dipanggil buat ikut seleksi fakultas, yang jadi perwakilan departemen. Jadi saya ikut seleksi fakultas, saya cuma membawa pengalaman organisasi saya, pengalaman di PKM saya. Kemudian tiba-tiba saya dinobatkan jadi juara 1, kayak gitu. Dan dari situ makin banyak lagi opportunity yang saya dapetin. Kayak tiba-tiba saya diajak, karena saya juara 1 Mawapres itu, saya diajak oleh dosen, ada salah satu dosen buat ikut penelitiannya beliau di UTM, di Laser Center. Kemudian karena saya udah pernah ikut penelitian ke UTM, saya ditawarin jadi duta FST. Kemudian abis dari jadi duta FST, saya ikut lomba-lomba yang kayak MUN, seperti itu kan. Terus kemudian setelah itu ditawarin lagi untuk menjadi delegasi Universitas Airlangga di International Youth Summit di Lahore, di Pakistan. Semua kisah di perkuliahan saya ini tiba-tiba ditutup dengan sebuah yang saya nggak pernah duga juga. Saya nggak pernah ekspektasi dari awal sama sekali kalau saya waktu kemarin wisuda dinobatkan sebagai wisudawan terbaik. Itu sama sekali saya nggak pernah bermimpi dan saya nggak pernah berekspektasi untuk itu, karena saya berpikir oh masih banyak orang yang lebih di atas saya. Ternyata tiba-tiba kemarin saya dinobatkan menjadi wisudawan terbaik. Itu merupakan benar-benar pengalaman yang ini banget sih, yang luar biasa banget, karena saya nggak pernah ekspektasi dan kemudian saya tiba-tiba dinobatkan seperti itu. Kayak itu saya syukuri banget sih, merupakan anugerah yang luar biasa banget sih kalau buat saya. Dan puji Tuhan, untuk yang kemarin saya berhasil menyelesaikan di bulan Maret, berarti saya menyelesaikan studi saya 3,5 tahun. Memang baru di Teknik Biomedis baru saya aja sih yang baru menyelesaikan 3,5 tahun itu. Untuk selanjutnya, rencana saya adalah saya mencari pekerjaan terlebih dahulu. Memang ada keinginan untuk lanjut S2, akan tetapi saya berpikir kalau misalnya lebih baik saya mencari pengalaman kerja terlebih dahulu. Dan kemudian dari yang saya sebutkan sebelumnya, banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan kalau kita mengikuti kegiatan-kegiatan. Salah satunya adalah channel dan link. Karena menurut saya channel dan link itu adalah salah satu yang paling penting. Mau kita mencari pekerjaan pun juga channel dan link itu sangat penting. Nah, dari kegiatan kemarin saya mendapatkan beberapa channel dan link, dan kemudian saya ditawari lagi untuk mengikuti konferensi lagi di luar negeri.
Dan itu kira-kira mungkin di bulan Juni, seperti itu. Pesan saya buat para mahasiswa, always do your best wherever you are. Karena kita tuh nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depannya. Kemudian, apa yang kita tanam tuh, itulah yang kita tuai. Gitu. Dan yang paling penting adalah jangan pernah menyerah dengan keadaan. Terima kasih BEM FSC UNER. Ini prosesku. Aku bisa, kamu bisa.